saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jika tidak tepat, saya mohon maaf karena keterbatasan pengetahuan saya. Tapi menurut saya isinya ini sangat menarik dan ini merupakan ajaran universal bagi seluruh umat beragama. Saya mengutip dari Matius 22, 37-40. Saya catat tadi. Ini apa-apaan ini? Apa perlunya gitu loh? Untuk yang sekarang misalnya, boleh ndak orang kafir itu memimpin orang mukmin? Kalau boleh, berarti setuju dong nanti wali kota Mekah adalah orang kafir nanti. Kalau begitu, biarkan dong Israel menguasai Palestina kalau begitu. Ada apa perang? Selesai. Kalau begitu. Ini ndak pakai jawaban ayat Quran atau hadis bisa kejawab kok sama orang awam ini. Kementerian Agama tunjukkan aturan guru Kristen bisa mengajar di madrasah. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang pertama dan paling utama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum dan kitab para nabi. Ini kalimat atau ayat dari kitab suci yang saya kutip tadi di dokumen, kebetulan saya punya catatannya, dan ini sangat luar biasa mengingatkan kita bagaimana kita ini beragama tidak boleh hanya didasarkan pada keimanan buta, tetapi harus ada tujuan, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi umat kita. Ini luar biasa saya kira, dan aplikasi dari ayat kitab suci ini pasti sangat keimanan buta, tetapi harus ada tujuan, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi umat kita. Kalau begitu nggak apa-apa dong Madinah diatur sama Pak Ahok nanti, iya. Ya kan nggak bener, ini apa ini? Paham ya? Kalau memang itu di daerah Bali, gubernurnya orang Hindu, itu adalah hak mereka gitu. Tapi kalau daerah mayoritas umat Islam, wajib tidak setuju. Walam yajuz fi ghairi mahdil kufri khurujuna an waliyil amri. Kalau sudah kufur nggak bisa dong. Nggak benar itu nggak benar. Ini saya kira nggak perlu panjang lebar itu. Tambah buat ruwet, tambah buat fitnah di antara umat Islam. Bukan kalau Bahatul Masail itu membahas masalah untuk carikan solusi biar tidak bentur-benturan umat Islam. Ini tambah bentur-benturkan. Nggak ada perlunya itu semuanya. Laginya siapa yang berhak untuk berfatwa itu? Sok lu pinter gitu loh. Berfatwa yang lainnya. Ini anak kurang ajar sudah. Ini arek nom kurang ajar, bukan adabnya orang NU itu. Terus terang, jangan nanti kita membahas urusan yang keliru semuanya, akhirnya sholat di tengah jalan tidak sah. Tidak ngenteni sing lulus toko pondok, arek tidak iso bahas itu. Siapapun orang kafir yang menguasai mayoritas Islam wajib untuk ingkar umat Islam. Haram itu hukumnya untuk diterima. Dalilnya kita ini Al-Quran dan hadis, bukan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu bukan harus berarti kita ninggalkan Al-Quran dan hadis. Ini Bhinneka Tunggal Ika yang Yahudi, yang Nasron, yang Kristen, yang Katolik, yang Hindu, yang Buddha, yang Islam di Indonesia, mereka adalah berhak hidup di negeri Indonesia. Cuma yang Islam murnio jadi orang Islam, yang Kristen murnio jadi orang Kristen, yang Katolik murnilah dari orang Katolik, yang Hindu murnilah jadi orang yang Hindu, yang Buddha murnilah jadi orang Buddha, yang Konghucu murnilah dari orang Konghucu. Jangan orang Islam ke Kristen-Kristenan. Ini anak muda yang keren ngajar, itu tidak boleh diikuti oleh anak-anak muda Kiai, anak muda NU. Saya termasuk mustasyar NU. Ini bukan akhlaknya orang NU. Ini justru adalah tercoreng kita dengan kader-kader yang kurang ajar model begini. Analisis Kepegawaian Kementerian Agama atau Kemenak Sulawesi Selatan, Andi Syaifullah mengatakan, kebijakan penempatan guru beragama Kristen di sekolah Islam atau madrasah sejalan dengan Peraturan Menteri Agama atau PMA Republik Indonesia tentang pengangkatan guru madrasah, khususnya pada bab 6 pasal 30. PMA nomor 90 tahun 2013 telah diperbarui dengan PMA nomor 60
tahun 2015 dan PMA nomor 66 tahun 2016, di mana pada bab 6 pasal 30 dicantumkan tentang standar kualifikasi umum calon guru madrasah, khususnya pada poin A, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak disebutkan bahwa harus beragama Islam, terang Andi Syaifullah, dikutip dari laman resmi Kementerian Agama Sulawesi Selatan, Sabtu, 30 Januari 2021. Kan guru non-muslim yang ditempatkan di madrasah ini akan mengajarkan mata pelajaran umum, bukan pelajaran agama. Jadi saya pikir tidak ada masalah. Bahkan ini salah satu manifestasi dari modernisasi beragama, di mana Islam tidak menjadi eksklusif bagi agama lainnya, ungkapnya. Sebelumnya, Eti Kurniawati, calon pegawai negeri sipil atau CPNS ini, kaget melihat SK pengangkatan sebagai guru CPNS dengan penempatan Madrasah Aliyah Negeri Mantana Toraja. Pasalnya, Eti yang merupakan alumni Geografi Universitas Negeri Malang atau UNM beragama Kristen, kemudian ditempatkan di sekolah Islam. Amplop coklat berisi SK diserahkan Kepala Subbagian Kepegawaian dan Hukum Kanwil Kemenak Sulawesi Selatan Burhandin kepada Eti, Selasa, 26 Januari 2020. Awalnya saya kaget ketika menerima SK dan mengetahui bahwa saya ditempatkan di Mantana Toraja. Saya pikirnya akan ditempatkan di sekolah umum sesuai agamaku, ungkap Eti. Jika selama ini lingkungan madrasah atau sekolah Islam identik dengan busana muslim, ini akan berbeda dengan kebiasaan Eti yang tidak memakai jilbab. Eti, sapaan karib wanita berambut lurus ini, mengaku tidak pernah menduga akan ditempatkan di Mantana Toraja. Tapi ya karena saya yakin ini adalah rencana Tuhan dalam hidup saya, maka akan saya jalani sebaik mungkin dan berusaha beradaptasi dengan lingkungan yang baru nantinya, ucapnya. Eti mengatakan akan berusaha melangkah sesuai dengan kaidah agamanya yang juga menghargai perbedaan keyakinan orang lain. Contohnya, karena lingkungan tempatku nanti semua pada pakai jilbab, maka saya harus beradaptasi dengan menggunakan baju lengan panjang dan rok panjang pula, jelasnya. Eti selama ini berdomisili di kota Makassar. Dia merasa tidak asing dengan lokasi penempatannya, karena leluhurnya juga berasal dari Tanah Toraja. Eti mengaku akan segera ke Tanah Toraja setelah selesai mengurus berkas. Dalam minggu ini, katanya, dihadiri Jokowi, Ketum PBNU sebut budaya Indonesia lebih unggul dari Arab. Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Said Akil Sirot, menyebut budaya Indonesia lebih unggul dari budaya Arab. Ini disampaikan Said Akil di Harlah ke-95 NU yang digelar secara virtual. Demikian disampaikan Kiai Haji Said Akil dalam sambutannya di acara Harlah ke-95 NU di YouTube NU Channel, seperti di lapojok1.id, Minggu 31 Januari 2021. Video di NU Channel ini berjudul Konser Amal dan Harlah NU ke-95 bersama Presiden Jokowi. Di awal sambutannya, Kiai Haji Said Akil mengajak masyarakat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala perbedaan suku, agama, dan budaya di Indonesia. Lalu, Said Akil juga menceritakan kondisi terkini di Afghanistan, Suriah, Mesir, Libya, Somalia, dan lain-lainnya. Menurut Kiai Haji Said Akil, beda antara orang Indonesia dan warga di Timur Tengah adalah pada akhlak, moral, dan budayanya. Sering saya katakan, silahkan belajar cari ilmu ke Arab. Gus Dur keluaran Irak, Gus Mus keluaran Mesir, Pak Quraish Shihab Mesir, Alwi Shihab juga adiknya. Pak Akil Munawar keluaran Mekah, senior saya itu. Saya jelek-jelek gini 13 tahun di Mekah, S1 sampai S3, ungkap Said Akil. Pulang jangan bawa budayanya, bawa ilmunya. Kenapa? Budaya kita ini lebih unggul daripada budaya Arab, ujar Said Akil lagi. Contoh satu saja kecil. Di sana, lewat di depan orang sedang sholat, biasa. Malah melangkahi kepala orang lagi sujud, biasa.
Yang sudah haji pasti sudah mengalami kepalanya dilangkahi lagi sujud itu. Di kita, jangan coba-coba melangkahi kepala orang lagi sujud. Lewat di depan orang lagi sholat saja sudah jelek sekali di kita ini, jelasnya. Selain itu, Said juga mencontohkan budaya Arab ketika adik memanggil kakaknya langsung dengan menyebut nama. Berbeda di Indonesia dengan sebutan yang lebih sopan. Di sana, adik panggil kakak tidak ada, kak, mas, bang, gak ada, namanya saja langsung. Di kita, betapa jeleknya, adik panggil namanya saja kepada kakaknya harus ada kang, kak, mas, bang. Itulah budaya kita, lebih baik daripada mereka, katanya. Dalam kesempatan itu, Said tak hanya menyebut negara Timur Tengah saja, dia juga mempersilahkan generasi muda NU untuk belajar ke Eropa hingga Amerika. Yang kuliah, silahkan kuliah ke Amerika, Eropa, Australia, monggo. Tapi pulang bawa teknologi, jangan bawa budayanya, katanya. Jika belajar di Eropa, generasi muda NU jangan pulang bawa whisky, ciuman di pinggir jalan, dan lain-lainnya. Tapi pulang bawa teknologinya saja. Dalam sambutannya, Kiai Haji Said Akil juga mengingatkan mengenai bahaya virus corona. Dia menyebut virus COVID-19 itu ada dan nyata. Dalam menghadapi COVID-19, Said tegaskan kepada bapak-bapak ini virus corona itu ada dan sangat membahayakan, terutama kepada seseorang yang mempunyai penyakit jantung, diabetes, paru-paru, usia lebih dari 60 tahun seperti saya ini. Maka apabila terjangkit akan sulit untuk disembuhkan, ucapnya. Said kemudian mengajak kepada masyarakat untuk mau menerima vaksinasi. Menurutnya, vaksin bisa menjaga daya imun. Nanti kalau sudah ada vaksin secara massal, kita semua harus ramai-ramai mengikuti vaksin yang sudah diatur oleh pemerintah, tegasnya. Kenapa? Antara lain vaksin itu bisa menjaga, bisa menumbuhkan kekebalan tubuh kita untuk menolak bahayanya virus corona. Saya ngomong ikhlas, bahwa sekali lagi virus corona itu ada, jelasnya. Jangan disangka saya dibayar ngomong gini, nanti ada yang ngomong saya dibayar ngomong kayak gini. Enggak, wallahi tidak, katanya lagi.